Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Mardi, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dosen pengampu saya adalah Pak Soni Junaidi sebagai mata kuliah Pendidikan Sosiologi dan NPM saya 211113862200007. Di sini saya akan memaparkan pendidikan sebagai kapital. Pertama, apa sih kapital itu? Secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital, yang akar katanya dari kata Latin. Kaput berarti kepala. Adapun artinya dipahami adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga yang dipinjam. Kapital di dalam kamus ilmiah adalah utama atau inti, seperti kata capital city yang berarti kota yang utama. Kapital dalam pengertian ekonomi sering diidentikan dengan modal, akan tetapi kapital tidak diterjemahkan sebagai modal seperti lazimnya diartikan banyak orang. Alasan kapital menurut Awang dalam bukunya Kapital Sosial. Alasan pertama, kapital dalam bahasa Inggris memang berarti modal. Boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk berbelanja barang kapital fisik yang memungkinkan investasi dalam berjalan. Dalam pengertian ini, tampaknya tidak ada keberatan berarti yang menyangkut pengertian kapital. Alasan yang kedua, dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul, artinya tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang kapital fisik, kecuali tenaga orang itu sendiri, tenaga fisik. Tenaga fisik tidak bisa dipisahkan dengan keterampilan, karena keterampilan hanya dapat diwujudkan menggunakan tenaga fisik dalam ukuran penggunaan kalori besar atau kecil. Akan tetapi, semua penggunaan tenaga fisik digabungkan dengan keterampilan. Jalan kaki membutuhkan tenaga fisik, akan tetapi bukan suatu keterampilan sebagai bentuk kapital manusia. Alasan itu, maka konsep kapital tidak diterjemahkan sebagai modal. Dan alasan yang ketiga merupakan alasan penulis sendiri. Konsep kapital berkaitan dengan suatu investasi. Oleh karena itu, kapital berhubungan dengan suatu proses yang cukup panjang yang tidak dapat langsung digunakan seperti halnya dengkul yang ada di depan mata dan siap digunakan. Pendidikan sebagai kapital manusia. Konsep kapital manusia diperkenalkan oleh Theodore Roosevelt lewat pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital di hadapan kepada para ekonom Amerika pada tahun 1960. Sebelumnya, para ekonom hanya mengenal kapital fisik yang berupa alat-alat, mesin, dan peralatan produktif lainnya yang diperkirakan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Gagasan tersebut mengandung makna bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Dari gagasan tersebut mulai berkembangnya berbagai lantasan pengertian tentang kapital manusia. Pengertian kapital menurut beberapa para ahli. Menurut S. Suyardi, dalam buku pendidikannya Investasi SDM dan Pembangunan mengemukakan bahwa kapital manusia merupakan menunjukkan pada tenaga kerja yang merupakan pemegang kapital sebagai tercermin di dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktif kerja seseorang. Dan menurut Elinor Ostrom, kapital manusia adalah merupakan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu.
Dan menurut Robert M. Z. Lawang, pengertian kapital merupakan manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik mewujudkan, ia diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Adapun kapital manusia tidak berwujud diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari individu. Kapital fisik memudahkan aktivitas produktif, begitu juga kapital manusia. Alasan mengapa pendidikan sebagai kapital manusia. Karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional. Karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang bervariasi tinggi. Pengakuan terhadap kapital manusia melalui pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan, sedangkan pengakuan terhadap kapital manusia yang didapatkan melalui pendidikan non-formal ditujukan oleh penerimaan terhadap sertifikat yang dimiliki. Dan pendidikan informal kata lain, masyarakat mengakui seseorang memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan, kemampuan atau atribut serupa lainnya yang diperlukan oleh masyarakat seperti kemampuan memijat atau pengobatan alternatif. Pendidikan sebagai kapital sosial. Menurut Pierre Bourdieu, kapital sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-terusan dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya sebagai bentuk dukungan atau kolektif. Sementara Robert M. Z. Lawang mendefinisikan kapital sosial sebagai semua kekuatan sosial komunikasi yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efektif dan efisien dengan kapital lainnya. Kapital menurut Coleman memiliki berbagai bentuk, yaitu kewajiban dan harapan potensial, norma dan saksi yang efektif, hubungan otoritas dan organisasi sosial yang dapat digunakan secara tepat. Lanjut. Sedangkan menurut Pratikno, menemukan berdasarkan studi literatur ada 3 level bentuk kapital sosial, yaitu nilai terdiri dari simpati, rasa kewajiban, rasa percaya, resiprositas, dan pengakuan timbal balik. Lalu ada institusi mencakup keterlibatan umum sebagai warga negara asosiasi jaringan, dan mekanisme meliputi kerjasama dan sinergi antar kelompok. Dua pendapat itu dapat dirumuskan bahwa kapital sosial adalah investasi sosial dalam struktur hubungan sosial untuk meraih tujuan yang diharapkan. Adapun yang dimaksud dengan investasi sosial di sini adalah sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Jaringan sosial. Kita masuk ke jaringan sosial. Jaringan sosial itu apa sih?
Jaringan sosial adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu berbagai simpul dan ikatan. Itu merupakan jaringan sosial. Lanjut ke pendidikan sebagai kapital budaya. Dari pendapat beberapa ahli mengenai kapital budaya, dapat disimpulkan bahwa kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultur yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Menurut Lawang, Bourdieu menjelaskan kapital budaya dalam 3 dimensi, yaitu dimensi manusia yang diwujudkan adalah badan, objek dalam bentuk apa saja yang pernah dihasilkan oleh manusia, dan institusional, khususnya menunjuk pada pendidikan. Dimensi manusia dari kapital budaya adalah embodied state atau keadaan yang membebankan atau keadaan yang terwujud dalam badan manusia atau menyatu dalam seluruh manusia sebagai satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan, sementara dimensi objek dari kapital budaya dikenal sebagai objectified state, yaitu suatu keadaan yang sudah dibendakan atau dijadikan objek oleh manusia. Adapun dimensi institusional dari kapital budaya menunjukkan suatu keadaan di mana benda-benda itu sudah menunjukkan estisitas yang sama sekali terpisah dan mandiri yang memperlihatkan dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, kapital budaya menunjukkan yang ada keadaan yang terwujud potensial bagi seseorang yang diuangkan atau dipertukarkan dengan kapital-kapital lainnya. Pendidikan sebagai kapital simbolik. Dalam pandangan Bourdieu, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Pengertian tersebut memanglah masih sulit dipahami, maka dari itu, mari kita jelaskan kapital simbolik dengan contoh. Katakanlah seorang yang harusnya mendapatkan undian sebanyak 500 miliar akan masuk ke dalam ekonomi atas. Kesimpulan. Jadi perlu kita sadari bahwa pentingnya peranan pendidikan sebagai human capital karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi. Akan tetapi, pendidikan dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global saat ini. Dunia usaha pada masa sekarang ini telah banyak menuntut manusia yang mempunyai skill dan spesifik untuk turut andil pada peningkatan produksi. Oleh karena itu, pendidikan tuntut untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya asing, serta mempunyai keahlian dan keterampilan. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya pendidikan formal seperti SD, SLMTP, SMA, dan pengurusan tinggi, akan tetapi termasuk pendidikan latihan seperti training center, kursus, balai latihan kursus, dan lain-lain. James S. Coleman menunjukkan bahwa sebagai kapital fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat memudahkan produksi, kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Perbedaan kapital fisik dengan kapital manusia tidak berwujud. Terima kasih. Sekian pemaparan tentang pendidikan sebagai kapital dari saya. Jika ada
kesalahan kata maupun dan yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Terima kasih.